Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini. Karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video. Terus jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Nah, kalau di video pembahasan kemarin itu kita sudah membahas soal TWK atau tes wawasan kebangsaan paket premium di Ayo CPNS. Di video kali ini kita akan membahas dari soal yang sudah kita bahas. Oke, jadi siapin kertas jawaban kalian kemarin karena akan kita cocokkan dengan jawaban yang ada di sini ya. Oke, mari kita mulai. Dan hasilnya adalah, kalau lihat di kolom keterangan, kalau dia itu warna hijau berarti jawabannya benar. Kalau warna merah itu salah. Kalau warna abu-abu itu kosong. Kita lihat jawaban nomor 1 itu ternyata benar, warna hijau. Kita lihat dulu berapa yang salah ya. Ternyata di sini yang salah nomor 13. Karena jawab pakai feeling tadi ya. Jadi jangan banget jawab pakai feeling. Tapi kalau udah kepepet banget, biasanya feeling itu benar ya. Ada nggak sih yang ngerasa kayak gitu? Kalau aku sih gitu. Nah, soal nomor 1 itu ternyata benar. Jadi, soal nomor 1 itu monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah, jawabannya itu Brunei Darussalam kan? Jawaban kita tadi ternyata benar. Memang jawabannya itu Brunei Darussalam. Kita lihat pembahasannya. Nah, jadi di website Ayo CPNS ini, selain kita tuh dikasih kunci jawaban yang benar, kita juga dikasih pembahasan kenapa jawaban itu tuh benar. Oke, jadi ini nih bisa sangat membantu kita untuk mempersiapkan diri dalam menjawab soal-soal tes CPNS nantinya. Jadi nggak bakal rugi kalau berlangganan paket premium di Ayo CPNS. Tunggu apa lagi? Langsung daftar aja ya. Jadi pembahasannya itu macam-macam bentuk pemerintahan, ada 4 yang dibahas di sini. Yang pertama itu ada autokrasi, yaitu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang atau kediktatoran. Yang kedua itu ada oligarki, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Contoh oligarki adalah politik apartheid Afrika Selatan yang sebelum tahun 1994. Pemerintahannya hanya dikuasai oleh masyarakat kulit putih minoritas di Afrika Selatan. Selanjutnya itu bentuk pemerintahan monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja. Contoh negaranya adalah monarki Al-Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Jepang. Nah, jadi monarki ini bentuk pemerintahannya itu adanya seorang raja. Jadi negara-negaranya itu ada Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Jepang. Jadi jawaban kita tadi benar ya, Brunei Darussalam. Dan yang keempat itu bentuk pemerintahan republik, yaitu bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden. Contohnya itu negara kita, Indonesia. Republik Indonesia, bukan Al-Indonesia. Tolong ya, ini yang buat pembahasan di Ayo CPNS tolong diperbaiki ya, jadi Republik Indonesia. Selanjutnya itu ada Amerika Serikat, Jerman, dan Filipina. Jadi jawaban kita benar, opsi C. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 itu lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya saat Indonesia baru merdeka adalah, tadi kita jawab, tadi opsi yang dijawab itu A, Komite Nasional Indonesia Daerah. Saya juga nggak tahu ya ini jawabannya yang A, karena saya tadi mikirnya gini, di zaman dulu maksudnya itu di zaman dulu waktu Indonesia baru merdeka itu kan ada yang namanya KNIP. Jadi saya tadi mikirnya kalau KNIP itu Komite Nasional Indonesia Pusat,
berarti ada yang daerah. Jadi makanya saya mikir KNID, Komite Nasional Indonesia Daerah. Gimana jawaban teman-teman, benar juga kan? Nah, pembahasannya itu setelah pemerintah pusat Republik Indonesia membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, nah ternyata ada. Secara berlanjut di daerah-daerah dibentuk juga Komite Nasional Daerah untuk membantu tugas dari kepala daerah, sebagaimana KNIP membantu tugas presiden sebelum dibentuknya DPR atau MPR. Jadi benar ya, kalau ingat aja KNIP dan KNID kalau ada soal yang seperti ini. Ternyata feeling itu tidak sepenuhnya salah. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 itu berikut ini lembaga negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Nah, tadi sesuai pembahasan kita, kalau menurut saya tadi ini jawabannya anggota BPK. Karena benar, sampai saat ini saya nggak tahu pemilihan anggota BPK itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu gimana pemilihan anggota BPK, boleh banget tulis di komentar ya, supaya kita bisa belajar bareng. Karena yang saya tahu, pemilihan anggota DPR, DPRD, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, itu kan semuanya menggunakan pemilu atau dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan anggota BPK itu, saya nggak tahu pemilihannya seperti apa. Mungkin ada seleksi atau seperti apa, saya juga kurang paham. Nanti akan saya coba searching tentang pemilihan anggota BPK. Selanjutnya, untuk jawaban teman-teman pasti benar semua ya ini ya. Hebat Kita langsung masuk ke soal nomor 4. Pembahasan soal nomor 4. Soal nomor 4 tadi penggunaan tanda baca seru yang menyatakan perasaan atau emosi terdapat pada kalimat. Nah, ini yang emosi tadi ya. Kalau jawaban saya itu, wow, indah sekali pemandangan di sini karena itu tuh menyatakan perasaan yang bahagia, takjub. Jadi emosinya itu emosi yang bahagia, bukan emosi yang kesel, bukan emosi yang marah. Jadi emosi yang kagum, bersyukur karena melihat yang pemandangan yang bagus, sama perasaan yang bahagia. Jadi pikiran itu menjadi rileks, mata itu menjadi adem melihat yang indah. Opsi teman-teman pasti benar juga ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Di pembahasan itu menurut PUEB atau pembahasannya itu menurut PUEB, tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya itu, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Atau mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Selanjutnya itu bayarlah pajak tepat pada waktunya. Masa dia bersikap seperti itu? Yang terakhir itu merdeka. Nah, pada opsi A dan E, tanda seru yang digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Kita lihat opsi A dan E. Katanya itu untuk mengakhiri kalimat perintah. Opsi A tadi, cepat datanglah kemari. Iya sih, itu kan seperti kayak perintah menyuruh datang. Yang E itu, kerjakan tugasmu dengan baik. Itu juga perintah mengerjakan tugas dengan baik. Sedangkan pada opsi B, tanda seru menunjukkan kesungguhan. Kita lihat opsi B. Opsi B itu, benar Bu, saya tidak mengambil uang itu. Ya, seperti pembelaan kalau dia memang tidak melakukan hal itu. Opsi C, tanda seru yang menunjukkan ketidakpercayaan. Aku tidak percaya lagi semua ucapanmu. Benar. Jadi itu memang ungkapan ketidakpercayaan terhadap ucapan orang itu. Maka yang benar adalah opsi D, karena menunjukkan perasaan atau emosi berupa kagum. Jawaban kita benar. Kita lanjut ke soal yang kelima. Soal kelima itu tadi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih. Nah, benar. Jadi maksudnya kenapa adanya amandemen? Karena hal yang ditulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen itu terlalu luas. Jadi masih bisa ditafsirkan ke beberapa makna. Nanti akan menimbulkan kerancuan. Makanya dibuat amandemen supaya
yang dibahas di Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa lebih rinci. Jadi jawabannya A. Jawaban teman-teman pasti benar juga ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Maaf, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu pemilihan Senat untuk mewakili negara bagian di Amerika Serikat dilaksanakan setiap blank tahun sekali. Tadi kalau jawaban saya itu 6 tahun sekali. Feeling ini karena yang kita tahu kalau Indonesia itu kan 5 tahun sekali. Jadi saya mikirnya tadi nggak mungkin lah kalau di Amerika itu kurang dari 5 tahun. Jadi saya mikirnya itu ya 6 tahun. Gitu saya mikirnya tadi. Mungkin kalau teman-teman yang udah tahu pasti langsung jawab 6 ya. Ternyata pembahasannya itu setiap 4 tahun sekali warga Amerika memilih presiden. Oh, jadi setiap 4 tahun sekali itu memilih presiden dan wakilnya. Setiap 6 tahun sekali itu memilih anggota Senat. Oh, seperti itu. Feeling tadi ya. Untung bener feeling. Gimana kalau salah? Lanjut deh ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Soalnya itu tentang Candi Prambanan yang bercorak Hindu dibangun pada dinasti. Alhamdulillah bener. Ini kan pelajaran sejarah. Itu sejarah udah lama banget gak dibahas. Jadi saya tuh agak-agak lupa tentang Candi Prambanan. Jawabnya tadi juga pakai feeling. Ternyata jawabannya benar, Sanjaya. Pada dinasti Sanjaya. Jawaban teman-teman gimana? Alhamdulillah kalau benar. Soal nomor 8. Soal nomor 8 itu Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan. Nah, kalau ini saya yakin jawabannya dasar filsafat negara Indonesia. Karena apa? Filsafat Pancasila. Karena apa? Pancasila itu kan dijadikan sebagai dasar negara. Dasar negara dan dasar filsafat untuk negara Indonesia ini. Maksudnya itu dijadikan sebagai dasar filsafat. Gitu loh. Kita langsung masuk ke pembahasan aja ya, biar bahasanya itu lebih baik. Jadi di pembahasannya ini filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara atau pandangan hidup bernegara. Nah, hal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini saya yakin jawabannya memang dasar filsafat. Kalau kali ini jawabnya nggak pakai feeling ya. Soal nomor 9. Soal nomor 9 itu tentang kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menandai permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Budi Utomo diketuai oleh. Nah, kalau ini juga saya yakin jawabannya itu pasti Dr. Sutomo. Karena kalau Dr. Wahidin Sudirohusodo itu kalau nggak salah bukan bagian dari Budi Utomo. Insinyur Soekarno seperti yang kita tahu itu bapak proklamator. Haji Samanhudi itu juga bukan. Ali Sesroamijoyo itu juga bukan. Jadi jawabannya itu B. Dr. Sutomo. Soal nomor 10 itu suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan disebut. Jawabannya pemerintah. Kalau ini feeling guys. Tapi kalau dipikir juga ya, karena kan ini organisasi kekuasaan. Ya kalau kekuasaan yang memiliki kedaulatan itu kan biasanya pemerintah, bukan negara. Tadi saya tuh mikir opsinya ada 2, pemerintah atau negara. Tapi saya feeling lebih kuat untuk menjawab pemerintahan. Jadi ini jawabnya feeling. Lanjut ke soal nomor 11. Nah, kalau yang ini nggak pakai feeling, gimana jawaban teman-teman? Bener nggak? Pemenggalan kata yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan terdapat pada kata. Saya milihnya opsi C, saudara, karena pemenggalan yang seperti ini itu tidak ada di bahasa Indonesia yang baik dan benar.
yang adanya itu sau. Jadi SAU-nya itu digabung saudara. Bukan dipisah jadi saudara, bukan dipisah seperti itu. Jadi jawabannya C. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Soal yang ke-12 itu kapan amandemen keempat dilakukan? Ini feeling guys. Ternyata memang benar jawabannya 2002. Karena saya belum belajar sampai ke bab yang tentang amandemen. Jadi kalau teman-teman yang udah belajar tentang amandemen, boleh banget tulis di komentar kapan amandemen pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Dan itu membahas apa aja. Jadi kita bisa belajar bareng ya. Gimana jawaban teman-teman? Benar juga? Alhamdulillah. Lanjut soal nomor 13 yang ternyata itu salah karena itu berwarna merah. Jadi soalnya tadi seperti ini. Tim terpadu yang dibentuk pemerintah untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif agar dapat mewujudkan peradilan yang bebas adalah ciri utama dari, kalau tadi saya jawabnya itu negara republik. Ternyata yang benar itu pemerintahan demokrasi. Oh, jadi karena kita demokrasi, jadi dibagi menjadi beberapa kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oh, seperti itu. Jawaban teman-teman gimana? Pasti benar ya? Lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14. Kita bahas lagi soal nomor 13 tadi. Nah, soal nomor 13 tadi kan ini saya jawabnya menggunakan feeling. Jadi, penggunaan feeling dalam menjawab soal itu tidak selamanya benar ya. Jadi, penggunaan feeling itu juga pasti ada salahnya. Seperti itu. Jadi kalau memang udah kepepet banget, baru jawab menggunakan feeling. Soal nomor 14, itu berikut ini yang bukan merupakan perlengkapan federal yang terdapat dalam bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat adalah. Nah, kalau ini saya yakin jawabannya DPA. Karena DPA itu belum ada di zaman Republik Indonesia Serikat, adanya itu baru sekarang. Jadi jawabannya E. Selanjutnya yang ke-15, itu arti kata sila adalah. Saya itu jawabnya C, azas. Teman-teman pasti jawab azas juga ya. Oke, gimana? Jawaban teman-teman benar berapa? Benar semua, Masya Allah. Di sini saya benar 14. Kebanyakan menggunakan feeling, jangan ditiru ya. Nah, jadi setelah kita mencoba latihan soal yang ada di website Ayo CPNS yang paket premium. Jadi di sini saya sudah menunjukkan bagaimana mudahnya dan simpelnya kita belajar di Ayo CPNS yang paket premium ini. Jadi saya harap teman-teman yang memang lagi mencari apa sih tempat biar bisa belajar CPNS dengan lebih optimal, itu saya rekomendasikan menggunakan website Ayo CPNS paket premium. Jadi karena ini kita sudah menggunakannya dan teman-teman juga udah ikut latihan soal dan ikut pembahasannya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, silakan berlangganan paket Ayo CPNS yang premium. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan membuat saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Dan semoga harapan kita menjadi PNS tahun ini terwujud. Amin. Terus berdoa, jangan lupa sedekah. Terus belajar supaya lulus. Oke? Semangat terus pejuang nih. Bye. Sampai ketemu di video pembahasan soal lainnya.